Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to learn about asking and giving opinion. Ini adalah materi di kelas 11. Kita mulai saja. Yang pertama yaitu dari definisinya. Apa asking and giving opinion itu? Dari definisi di sini, opinion is the way you feel or think about something. Jadi, opinion itu adalah apa yang kalian rasakan atau yang pikirkan tentang sesuatu. Nantinya akan diekspresikan melalui sebuah opini atau pendapat. Kemudian, social function-nya yaitu ada dua. Yang pertama, inquiring opinion is to ask other people's opinion on an issue. Jadi ada meminta opini, yaitu menanyakan opini orang lain tentang suatu permasalahan, ataupun giving opinion atau memberikan opini untuk mengekspresikan pendapat kita terhadap suatu permasalahan. Itu social function-nya atau fungsi sosialnya. Kemudian, di dalam materi ini juga terdapat generic structure, yaitu terdiri dari issue, stating the issue which is to discuss. Jadi tentu ketika kita akan mengungkapkan opini, pasti ada suatu permasalahan yang harus kita bahas atau yang akan kita jadikan topik untuk diberikan opini. Kemudian yang keduanya ada personal atau general point of view, di mana di sini kita mulai mengemukakan apa pendapat kita atau opini kita baik secara personal atau dalam ruang lingkup general. Kemudian, biasanya opini tersebut diikuti dengan the reason atau argument, ada yang pro dan cons, dan setelah itu ada conclusion atau recommendation-nya. Sedangkan untuk language feature atau unsur kebahasaan dari materi asking and giving opinion, yang pertama yaitu using a phrase that express opinion such as I think, in my opinion, etc. Jadi ada frase yang kita biasa gunakan dalam mengungkapkan opini yaitu I think, menurut saya, atau in my opinion, yang artinya adalah menurut pendapat saya. Ini yang paling umum kita gunakan. Kemudian kita juga bisa menggunakan mental verbs like believe, think, doubt, assume, feel, and etc. Kemudian juga dalam mengungkapkan opini bisa dalam bentuk plural atau singular. Dan juga bisa menggunakan simple present dan menggunakan WH question seperti why, who, when, where, how, dan what. Nah, ini contoh-contoh dari ungkapan asking opinion. Asking opinion adalah meminta opini atau meminta pendapat orang lain. Bagaimana caranya kita mengekspresikan untuk meminta pendapat orang lain dalam bahasa Inggris? Kita bisa menggunakan ungkapan-ungkapan berikut ini. Misalnya, what do you think about? Any comments? How do you feel about? I need your opinion about. What is your opinion? What do you think of? Misalnya yang akan kita bahas di sini, contohnya adalah car atau mobil. Kita bisa masukkan saja ke sini, what do you think about my car? Misalnya. Atau, I need your opinion about my car. Misalnya seperti itu. Sedangkan yang kedua yaitu giving opinion. Giving opinion adalah memberikan pendapat. Ketika orang lain menanyakan pendapatnya kepada kita, maka kita harus meresponnya dengan memberikan pendapat. Contohnya, in my opinion, menurut pendapat saya. Atau I think, menurut saya. What I mean is, personally I think, atau in my experience.
Ini contoh-contoh ekspresi atau ungkapan yang digunakan untuk memberikan opini atau pendapat. Selanjutnya, ketika kita memberikan opini atau pendapat kita terhadap suatu permasalahan, biasanya orang yang mendakapi atau memberikan respon ada yang setuju atau agree dan ada yang tidak setuju atau disagree. Nah, berikut ini adalah ungkapan-ungkapan agreeing dan disagreeing with an opinion. Contoh agreeing with an opinion. These are some of the expressions used to express agreement with an opinion. Contohnya, apabila kita setuju dengan pendapat seseorang, kita bisa gunakan ungkapan seperti of course, I agree, I never thought of that. Neither do I. That's a good point. I think so too. This is absolutely right. I agree with this opinion. I couldn't agree more. I agree with what you are saying, but have you ever bla bla bla. Nah, ini contoh ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan ketika kita menyetujui suatu pendapat dari orang lain. Nah, kemudian respon yang kedua adalah disagreeing with an opinion. Tentu saja kita tidak selalu setuju dengan pendapat orang lain atau dengan opini orang lain. Ketika kita akan mengungkapkan ketidaksetujuan kita, berikut adalah contoh-contoh ungkapan yang bisa kita gunakan. These are the expressions used to express disagreement with an opinion. Contohnya, I'm sorry, I don't agree with you. Atau, I disagree with you. Jadi, I don't agree bisa juga digantikan dengan I disagree with you. I disagree with you biasanya merupakan ungkapan yang lebih menekankan bahwa kalian benar-benar tidak setuju. Kemudian yang keduanya, I'm not sure I agree with you. Saya tidak yakin saya setuju dengan Anda. Atau I think you are wrong. Ini lebih tegas ya. Atau ada lagi I don't agree with you. I'm afraid I have to disagree with you. I did not believe that. By this I mean. Jadi ungkapan-ungkapan ketidaksetujuan di sini ini lebih halus, sedangkan ungkapan-ungkapan yang berikut ini itu lebih menekankan atau menegaskan ketidaksetujuan. Contohnya yang lainnya, that's not the same thing at all. It is not justified to say so. I'm not convinced that. I can't say I agree with this, and here's why. Nah, ini contoh-contohnya. Opinions can be expressed using mental verbs like believe, think, doubt, assume, feel, and etc. Kemudian ini adalah contoh dari respon terhadap suatu opini. Di sini ada statement, children below 17 should be given right to drive a motorcycle. Anak-anak di bawah umur 17 tahun seharusnya diberikan hak untuk mengendarai motor. Nah, dari statement berikut ini, Anda bisa memberikan respon, misalnya bisa setuju atau tidak setuju. Kalau setuju, contoh yang paling mudah cukup bisa diungkapkan dengan I agree with your opinion. Sedangkan kalau tidak setuju, silakan gunakan I don't agree with you. Berikut adalah alasan yang memperjelas ketika kita tidak setuju dengan pendapat seseorang. It is forbidden to let children under 17 to drive a motorcycle. Ya, jadi bentuk sederhana ketika kita setuju atau tidak setuju terhadap pendapat seseorang cukup dengan I agree with your opinion. I don't agree with you. Contoh yang kedua, di sini ada statement, parents must giving smartphone to their children.
Orang tua harus memberikan smartphone kepada anak-anaknya. Selain I agree with your opinion, bisa juga digunakan I couldn't agree more with you. Ini kalau setuju. Dan kalau tidak setuju, bisa dengan cara seperti ini. I think it would be harmful to let children use smartphone because there are so much bad influence on the internet. Tidak selalu menggunakan I don't agree atau I disagree. Boleh dengan I think it would be harmful. Jadi seperti mengemukakan pendapat, tetapi isinya adalah berupa ketidaksetujuan terhadap opini sebelumnya. Dan ini adalah contoh-contoh yang lainnya. Ada yes, I agree, atau I agree with what you are saying, I totally agree. Kemudian ada that's not the same thing all, kalau tidak setuju, atau I'm afraid that I have to disagree with you, dan ada I'm sorry but I tend to disagree with you. Demikian penjelasan tentang materi asking and giving opinion. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.